A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah malaikati wa anbiya'i wa rasuli wa khamalati arsyi wa jami haqi. Ala sayyidina nabiyyina nabiyina syafina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan rahman dan rahim Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kesempatan kali ini kita ada di episode ke-56 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang dampak surah Yasin bagi penghuni alam barzah itu ya. Dikala mereka penghuni alam barzah itu dikala berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keridhaan Allah, dalam meninggal yang baik, dalam Islamnya ya, dalam tauhid dan Islamnya, insya Allah dengan dibacakannya surah Yasin akan menjadi berkah bagi beliau-beliau yang berpulang dengan keridhaan Allah. Tapi jika mereka berpulang atau keluar dari alam ini dengan kezaliman atau kefasikan di hadapan Allah Ta'ala ya, dalam kerugian, dalam kelalaian, jika dibacakan surah Yasin bagi mereka itu yang dalam keadaan lalai, itu akan menjadi bencana, menjadi pukulan, menjadi azab, menjadi sindiran yang keras. Karena sejatinya surah Yasin itu membahas tentang bagaimana tauhid itu ya, menjelaskan juga tentang ancaman-ancaman Allah, menjelaskan juga bagaimana perjalanan-perjalanan di alam barzah itu dalam menjalani untuk meniti sampai ke hadapan Allah. Di situ banyak menjelaskan ya di dalam surah Yasin. Di surah Yasin itu adalah surah yang penuh hikmah ya, yang penuh rahasia, ayat-ayat rahasia syir. Yasin berbicara tentang rahasia-rahasia yang tersirat di dalam semua keadaan. Wal Qur'anil Hakim, Al-Quran yang penuh hikmah. Jadi itulah kenapa surah Yasin itu sebagian ulama juga menyebutkan sebagai jantungnya Al-Quran ya. Kemarin kita sudah membahas itu juga, kita sudah membahas tentang sholat ya. Sholat itu sejatinya adalah fitrah diri kita. Karena pada hakikatnya manusia itu dibentuk atas dasar skema mimha, mimdal yang menjadi perwujudan dari sholat itu sendiri. Kita tersusun atas itu. Pilah-pilah badan kita itu mula awal dicipta itu melalui bentuk batang tubuh toh ya, yang menjadi dasar dari sholat zuhur. Kemudian dilengkapi dengan kedua tangan dan kedua kaki yang menjelaskan sholat asar. Setelah itu dilengkapi dengan kuping, kemudian mata, baru itu yang menjadi dasar sholat isya. Kemudian hidung, dua lubang hidung sama mulut itu mulai terbuka dia ya, tempat keluar masuknya ruh. Itu yang menjadi dasar sholat maghrib. Terus di bawah kemudian terjadi ada dua lubang yang di bawah ya, sebagai tempat pembuangan istinja. Nah, kita membuang segala kotoran itu melalui dua lubang yang di bawah, itu yang namanya, sehingga terjadinya sholat subuh. Sholat subuh itu tempat kita untuk mensucikan diri ya, di dalam sholat subuh itu. Nah, inilah dasar-dasar susunan sholat itu, menjelaskan bagaimana skema terjadinya diri ini ya. Jadi diri kita ini tersusun atas skema sholat itu sendiri, yang dimana sholat itu adalah tajalli dari Nur Muhammad itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kita ini adalah fitrahnya Allah Ta'ala, karena kita sejatinya adalah sholat itu sendiri. Makanya kita lakukan di dalam sholat itu memperhatikan asal muasal jati diri, memperhatikan diri dulu. Tidak akan langsung tiba ke Allah kalau tidak melalui diri. Jadi kalau kita sholat yang kita renungkan, yang kita pahami itu ya, proses kejadian diri. Karena hanya dirilah yang akan menjembatani kita ke Allah Ta'ala. Jangan pernah kita dalam sholat itu berpikir ingin menyaksikan Allah di dalam sholat. Ya tidak akan terjadi sebelum kita melakukan memahami proses itu. Allah sendiri sudah menurunkan perintah dia yang pertama kali melalui surat Iqra itu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi alaq. Disuruh baca kita. Itu perintah pertama kali yang Allah turunkan ke beliau Rasulullah SAW. Bukan sholat, bukan puasa, bukan pekerjaan-pekerjaan lain, tapi yang mula Allah perintahkan itu baca.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan engkau dari segumpal darah. Segumpal darah inilah diri kita itu, yang disebut dengan qalbu itu. Dibaca di dalam segumpal darah itu akan ketinggian nama Tuhanmu, bahwa kita ini memang benar-benar made in-nya Allah Ta'ala. Kita cari jati diri itu. Jati diri kita berasal dari Allah Ta'ala, pembuktian. Itulah mula pertama turun perintah ya. Setelah itu turun Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu tercantum ilmu dan amal. Di mana ilmu dan amal itu mempermudah kita untuk mampu membaca alaq itu. Jadi semua yang Allah turunkan semata-mata untuk memudahkan kita membaca alaq, termasuk Al-Quran sekalipun. Al-Quran itu kalau kita telisik, dia itu kitab penterjemah, menerjemahkan tentang diri yang dibawakan oleh para rasul. Rasulullah SAW yang membawakan itu. Para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-wali Allah. Mereka mencoba membawakan itu, menyampaikan ke umat yang intinya tentang alaq, tentang diri. Kenapa? Karena disitulah cuma yang Allah sebutkan. Alaq itulah yang mampu menyambung kita dengan Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Bukan ilmu, bukan amal. Ilmu dan amal itu sarana yang kita gunakan untuk mempermudah, mempercepat, menyamankan kita di dalam berjalan menuju Allah. Itu ilmu dan amal. Hanya media, fasilitas ya, bukan tujuan. Tapi kebutuhan. Kalau tujuan, ya diri. Alat, baca diri ini. Karena dalam diri itulah kita bisa nyambung dengan Tuhan kita. Tidak ada tempat lain, tidak ada cara lain untuk menuju Allah Ta'ala itu kecuali mengenal diri. Makanya disebut siapa kenal dirinya, kenal dia Tuhannya. Bahkan susunan sholat yang beliau terima di dalam Isra Mi'raj oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah Ta'ala itu sholat. Misi yang beliau lakukan di dalam Isra Mi'raj itu menerima sholat tadi, mandat sholat itu. Karena sejatinya itulah jati diri kita. Sehingga di saat beliau menerima itu, beliau juga sekaligus menyandang yang namanya mim akhir itu. Karena mim awal itu ya Nur Muhammad tadi, nurnya Allah Ta'ala. Cahayanya Allah Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala yang dicetuskan, yang diciptakan Allah Ta'ala, yang dikonsepkan menjadi konsep Nur Muhammad. Itu yang disematkan ke beliau baginda Rasulullah sebagai mim akhir. Itu ya alasan atau dasar saya membahas ini bahwa manusia itu sejatinya fitrahnya atau jati dirinya itu adalah sholat. Tidak bisa dibantah itu. Kita memang tersusun atas dasar sholat. Makanya kalau kita tidak sholat, ya kita mengkhianati diri kita ya. Kita menistakan keberadaan diri kita sebagai manusia. Kita membelakangi fitrah kita sebagai manusia. Kita membantah adanya Nur Muhammad. Dan kita pun kafir di hadapan Allah. Makanya sholat itu harga mati, fardu ain, tidak bisa ditawar, tidak bisa ditafsir, tidak bisa diapa-apain. Sholat itu wajib hukum. Bahkan kita dalam keadaan sakit pun kita harus sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Bahkan sudah meninggal pun kita harus sholat, walaupun kita disolatin. Begitu wajibnya itu. Begitu wajibnya sholat, karena itu memang fitrah diri kita, jati diri kita sholat. Tidak bisa kita bantah. Sehingga disitulah ketinggian manusia itu ya. Luar biasa manusia sebenarnya, kita sebagai manusia patut bersyukur. Saya ulang-ulang ini ya. Saya juga dasar saya hadir di media ini dengan konten jati diri ini semata-mata itu untuk mengingatkan betapa tingginya kita sebagai manusia. Betapa agungnya manusia itu. Itulah rahmat Allah yang terbesar. Sehingga dia akan tagih itu di dalam surat Ar-Rahman. Bagi ayala rabbikuma tukadziban. Nikmat aku mana yang kau ingkari? Malaikat sekalipun tidak diizinkan ya untuk menjadi tempat dia dalam tasbihkan af'al dia. Enggak, bukan malaikat tapi manusia. Manusia itu komplit. Allah mewujudkan konsepnya dengan konsep Nur Muhammad, dia wujudkan. Dia terjalikan. Inilah wujud kita ini. Inilah terjadi Nur Muhammad. Terjadinya afalnya Allah Ta'ala. Kalau kita ingin melihat Allah Ta'ala dalam pentasbihan, ya ini lihat diri sendiri. Yang semua itu kita akan dapat penjelasan itu di dalam gerakan sholat itu. Itulah hakikat sholat itu. Ini wajah tu wajahiyah. Jadi yang kita lihat itu wajahnya Allah Ta'ala melalui wajah kita, melalui diri kita.
Karena kita pentasbihan dari akal dia. Sehingga dia juga menegaskan bahwa manusia itu fatranasi ilallah. Manusia itu adalah fitrahnya Allah. Tinggi sekali manusia ya. Jadi saya baru mengulang-ulang ini ya dengan dasar supaya kita mampu kembali ke fitrah kita, mampu bersyukur dalam keadaan apapun, mampu khusyuk di dalam kesaksian. Sebenarnya kita terbebas atau terlepas dari wilayah-wilayah hewan ini ya, alam-alam bawah mutasyir. Karena hewan itu sekali lagi dia pola pikirnya itu hanya menggunakan pola pikir keinginan ya, hanya perutnya aja yang dia pikirin. Bagaimana caranya dia untuk makan dengan sekenyang-kenyangnya dan bisa menyalurkan syahwatnya itu seeksis-eksisnya. Itu pola pikir dalam hewan itu ya, hewan dalam berbuat itu begitu. Hanya menggunakan pola pikir keinginan dan syahwat. Sedangkan manusia itu sendiri di dalam berbuat, di dalam beraktivitas, di dalam berpola pikir, dia selalu menggunakan elemen-elemen atas. Aziz yang dia pakai. Wilayah-wilayah aziz ya. Dia menggunakan wilayah kesaksian, wilayah kesadaran, dan di sini wilayah intelektualnya itu akal pikiran. Itulah manusia. Jadi sini saya hadir bagaimana cara kita mengoptimalkan diri kita sebagai manusia. Mumpung kita diizinkan Allah Ta'ala dihadirkan di alam ini sebagai manusia, kita harus mampu mengoptimalkan diri sebagai manusia, mampu mengendarai diri ini sebagai manusia, bukan sebagai hewan. Kita bangga dengan teknologi-teknologi di luar diri kita. Yang mana kita lihat ada besi bisa berjalan, besi bisa terbang, besi bisa ngapung. Kita sudah bangga melihat itu. Kita bisa bangga menggunakan, mengendarai kendaraan-kendaraan mewah itu. Kendaraan-kendaraan menurut kita teknologi. Kita bangga bisa mengendarainya itu, yang di darat, di udara maupun di laut. Padahal daya jangkau teknologi itu paling maksimal mereka itu hanya sampai di bawah langit pertama. Di di luar angkasa itu mampu keluar atmosfer hanya sampai di bawah langit pertama. Di luar angkasa itu wilayah langit di bawah langit pertama. Untuk masuk ke wilayah langit pertama itu tidak sanggup teknologi. Yang sanggup diri kita sanggup, jangankan langit pertama, tembus langit ketujuh sampai di I'rah pun, di wilayah I'rah melewati Aras, diri sanggup, karena kita memang fitrahnya Allah yang diizinkan mampu melewati itu. Jibril sekalipun, malaikat yang rajanya malaikat ya, yang Allah sudah sempurnakan dengan 70.000 sayap, daya jangkau boleh itu hanya sampai di bawah Aras. Melewati Aras, Jibril alaihissalam hangus. Manusia enggak. Bukan hanya Aras, sampai ke Irah terus. Dan mampu berdiri di hadapan Tuhan. Itu sudah dilakukan oleh beliau baginda Rasulullah di dalam Mi'raj. Jadi manusia ini teknologinya Allah Ta'ala ya, yang paling masyhur, yang paling sempurna ya, paling maju ya. Makanya dikatakan bahwa manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Kita ini sudah finish dari ciptanya Allah yang paling sempurna. Sehingga yang dia gunakan, yang dia berkenan untuk mentasbihkan afali di alam semesta, itu yang sudah memadai, yang memenuhi syarat itu. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita saksikan di dalam dua kalimat syahadat itu yang dituntut itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyaksikan bahwa benar kita ini dari Allah Ta'ala, bahwa benar kita ini kehendaknya Dia, bahwa benar kita ciptaan Dia, yang diwujudkan di dalam Muhammad Rasulullah, Nur Muhammad. Itu yang harus kita saksikan. Itulah dua kalimat syahadat itu, menyaksikan diri. Nah, jadi mohon maaf ya kalau yang saya bahas ini mungkin agak terlihat aneh ya, apa lain dari pembahasan-pembahasan para ulama lainnya yang ada di umumnya, yang kita lihat di medsos kita atau di umumnya. Ini saya diizinkan membahas ini ya dengan izin Allah ya. Dan ini juga adalah ilmu Islam sendiri, ini ilmu tarekat ya, perjalanan akhir dari ilmu tarekat. Jadi tarekat itu diawali dengan zikir, dengan pola-pola tata tertib dalam ibadah. Tujuannya nanti sampai ke sini. Ini tujuan akhirnya langsung pemahaman, pemetaan, perjalanan. Jadi perjalanan itu melalui metode, melalui arahan. Enggak hanya langsung terjun bebas ya. Kita akan nyasar. Jadi kita bersihkan dulu pola pikir ya. Jadi kalau tarekat itu yang pertama dia tarik itu
melalui perantara napas itu, melalui Roh Kudus itu akal dulu. Lah, dia tarik ke sini dulu, dia bersihkan dulu akal pikirannya itu. Di dalam akal itu berdiri kecerdasan itu, intelektual, emosional, spiritual. Dia sejajarkan dulu, dia seimbangkan dulu. Di situ fungsi dia tarik napas itu, dia optimalkan dulu ini dulu yang dioperasikan. Akal pikiran diseimbangkan. Kalau sudah seimbang, dia akan mampu dibersihkan dari apa? Dari yang namanya suuzon, persangkaan buruk. Selagi tidak seimbang pola pikir dia, akan tercipta yang namanya suuzon, persangkaan. Sehingga persangkaan itulah yang membawa dia terjun ke alam-alam bawah, alam-alam hewan. Nah ini fungsinya. Jadi kita menyeimbangkan pola pikir supaya suci kita, suci dari namanya suuzon, terbebas dari persangkaan. Kalau kita sudah bebas dari persangkaan, hasil dari pola pikir ini, kecerdasan, itulah yang namanya logika. Akan menghasilkan dasar pola pikir yang seimbang, yang logis, yang real, yang nyata. Walaupun dia seorang profesor, seorang intelektual, seorang yang katanya ulama misalnya, hanya menggunakan salah satu kecerdasan dia, entah intelektualnya, emosionalnya, atau spiritualnya yang lebih tinggi, sementara kecerdasan yang lain tidak bisa menyamai, tidak seimbang, dia akan menciptakan statement-statement yang bersikap eh, apa namanya subjektif, yang tidak logis, bukan logika yang dia berpikir, sehingga itu yang akan mengarahkan dia ke wilayah keinginan. Inilah syahwat, inilah suhuzon. Jadi kebenaran apapun walaupun sudah benar, kalau diterjemahkan yang keinginan akan menjadi rancu. Jadi ini yang demikian seharusnya kita mensikapi diri itu ya. Inilah maksud Allah menjadikan manusia itu yang harus kita syukuri. Kita harus mampu bersyukur ketinggian yang Allah sudah ciptakan, yang sudah Allah hadirkan. Nah, disinilah kenapa saya mengulang-ulang ini ya, membawa topik tentang diri ini, tentang pengenalan diri. Karena sekali lagi, hanya diri inilah yang mampu bersambungan dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ingin tiba di hadapan Allah Ta'ala, ingin menyaksikan Allah Ta'ala itu dengan cara mengenal diri, mengkaji diri, memahami hal-hal tentang diri. Jadi tujuan itu bukan ilmu ya, tapi ilmu itu kebutuhan, sarana yang kita bisa gunakan untuk membaca diri, mengkaji. Demikian, jadi diri itulah sejatinya perintah Allah yang paling utama, yang disuruh kita untuk membaca itu. Jika Rasulullah disuruh membaca dengan Iqra, itu bacalah. Beliau menjawab, anak umi, saya tidak bisa baca, sehingga Allah turunkanlah itu Al-Quran itu, setahap demi setahap. Di Al-Quran itulah kitab yang memuat yang namanya ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal itulah kita mampu menjabarkan diri ini, mampu memahami diri ini. Sehingga dengan pemahaman diri, kita bisa mengenal Tuhan kita. Itulah dasar utama yang menjadi keinginan Allah yang paling utama, itu dia ingin dikenal, bukan disembah. Sembah itu dalam artian pengenalan. Menyembah dengan gerakan-gerakan sholat, dengan tata tertib yang disyariat, itu semua jembatan untuk mengenal dia. Itulah ibadah sejati, itulah hakikat ibadah, itu adalah mengenal Allah. Yang dimaksud dengan menyembah Allah itu mengenal Allah melalui skema atau ritme sholat itu sendiri, karena itu jati diri kita. Jadi kita sholat itu ritme diri yang kita lakukan di dalam pengenalan Allah. Itu sebenarnya yang Allah ingin sampaikan, itu yang Allah kehendaki, itu yang paling dia utamakan. Nanti di akhirat pun yang dia tagih itu kesaksian kita, yang dia tagih mula pertama itu kesaksian yang ada di dalam sholat. Jadi bukan ilmu dan amal kita yang bertumpuk-tumpuk, yang berjilid-jilid, bukan. Kalau tidak ada pemahaman akan Allah, situ pengenalan akan Allah, ya itu semuanya rugi ya, batal di hadapan Allah. Jadi demikian selayaknya kita menggunakan ilmu dan amal itu ditujukan ke dalam diri, untuk memahami diri. Jangan dengan ilmu dan amal itu kita tujukan keluar diri. Banyak manusia yang berjalan dengan ilmu dan amalnya itu semata-mata keluar diri. Bahkan ilmu dan amal itu jadi kebanggaan atau tujuan diri. Sekali lagi, ilmu dan amal itu fasilitas, media, kebutuhan. Kita butuh ilmu dan amal, tapi bukan tujuan. Tujuan kita itu diri.
Karena diri inilah yang mampu menjembatani dengan Allah Ta'ala. Ini terbalik kita dalam mengasumsikan ilmu dan amal. Kita gunakan itu di luar diri. Nah, jadi sehingga banyak manusia di sini salah kaprah dalam menjalankan ilmu dan amal itu. Sehingga di sini dikatakan bahwa orang berilmu itu sejatinya masih dalam keadaan buta. Dia sudah hidup tapi dia masih buta. Dia tidak tahu mengoptimalkan. Kenapa? Karena lebih banyak digunakan keluar dirinya daripada mengoperasikan diri ke dalam diri. Sehingga dia dikategorikan orang buta yang dikala berjalan itu masih sifatnya meraba, tidak bisa melihat. Nah, kalau di wilayah mulhima ini itu dia sudah bisa melihat, cuma dia belum bisa dia melihat pun hanya mengandalkan cahaya petir tadi ya. Petir itu kalau kita terjemahkan itu seperti nasihat atau semacam teguran atau semacam pemberitahuan. Itu bagi mereka yang berilmu, kalau dinasihati itu seperti petir di kupingnya. Egonya yang petir itu ego. Merasa dia mengetahui tapi kenapa dia dikasih tahu. Kebanyakan makanya ulama itu susah dinasihati. Orang-orang ahli ilmu itu susah dinasihati. Jadi orang-orang yang berada di mulhima itu digambarkan mereka sudah bisa melihat, mereka sudah hidup, sudah bisa melihat, cuma tetap dalam keadaan gelap. Nah, dikala mereka akan berjalan, mereka hanya mengandalkan cahaya petir. Sementara mereka takut dengan gemuruh petir itu sendiri. Tapi mereka butuh cahaya itu. Sehingga mereka berjalan itu dengan sangat terpaksa, dengan hanya setapak demi setapak, karena cahaya petir itu sifatnya cepat ya. Enggak selamanya terang, jadi cuma sebentar, habis itu gelap. Itu diibaratkan seperti orang-orang ahli ilmu, para ulama, yang katanya sebenarnya belum pantas dibilang ulama ya, cuma menyandang ulama, atau para ahli ilmu, atau pada siapapun mereka yang berkecimpung dengan keilmuan ya, rata-rata mereka itu sangat susah untuk dinasihati. Mereka itu selalu merasa benar sendiri, merasa paling benar, kebenaran mereka klaim dengan ego mereka sendiri. Itulah yang dibilang petir itu. Dikala mereka dikoreksi, dikala mereka dikasih tahu, itu seperti petir menyambar di kupingnya. Kenapa? Karena merasa mereka udah tahu, kenapa lagi dikasih tahu. Mereka merasa mereka yang benar itu, sehingga mereka tidak mau dibenarkan. Ego mereka terlalu kuat. Dikala kita menyampaikan itu akan terjadi perdebatan. Itu yang ada di umum, kita lihat begitu. Sehingga itu digambarkan di wilayah mulhima itu begitu. Kondisi mereka sudah hidup, sudah sadar, sudah bisa melihat. Indranya itu sudah berfungsi, tapi wilayah mereka masih gelap. Mereka hanya mengandalkan petir tadi ya, cahaya petir. Sementara petir itu sangat memekakkan telinga mereka, sangat menakutkan. Karena ego. Petir itu seperti nasihat yang kita sampaikan ke orang-orang ahli ilmu itu. Mereka pantang dinasihati, susah. Mereka merasa egonya yang paling benar, mereka sudah merasa paling tahu. Susah dinasihati, sehingga sering terjadi perdebatan. Itu wilayah mulhimah. Kalau di mutmainah ini udah 100% terang. Sehingga mereka sudah tenang, mereka sudah ikhlas, mereka sudah mampu masuk ke wilayah kesaksian. Ini wilayah manusia yang mampu bersaksi. Kesadaran utuh sudah hadir 100%. Kalau di sini masih wilayah alam bawah ya. Masih wilayah alam ego. Sehingga di sini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Wilayah amarah, lawamah, muhimah ini akan dihisab. Kalau mutmainah, radiyah, maradiyah ini wilayah yang sudah bebas hisab. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penghalangan di sini. Mereka sudah bebas. Langsung masuk ke surganya Allah Ta'ala. Langsung dapat undangan, dapat panggilan Allah Ta'ala. Ini jaminan yang langsung Allah jamin. Yang langsung masuk surga itu ini mutmainah, radiyah, maradiyah, kamil. Ya ayuhan nafsu mutmainah, irji'i rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannah. Ini yang langsung masuk. Kalau ini masih ditahan, masih mengalami proses penghisapan, karena itu tadi masih bertarung dengan egonya, belum mampu bersaksi, dia hanya mampu melihat keinginan egonya. Nah di situ ya, sehingga kita dituntut bagaimana kita bijak di dalam menggunakan ilmu dan amal itu. Larinya harus ke diri, ke ikro, bismi rabbikal ladzi khalaq, lari ke dalam pembacaan diri. Itu sejatinya kita dalam berjalan ya. Di sini juga saya ingin mengungkapkan sedikit teori kita menjalani ini. Saya ulangi lagi bagaimana cara kita menjalani. Ada teori yang
bisa juga kita pakai untuk mudah melewati ini, untuk memudahkan kita menjalani ini. Yaitu apa? Teori keikhlasan. Kita berjalan dengan metode keikhlasan. Itu cara kita menterapi perjalanan ya. Keikhlasan di sini maksudnya apa? Yang sesuai dengan sabda beliau baginda Rasulullah. Ikhlas itu seperti susu ya. Minuman yang higienis, yang sangat bersih, yang suci bersih, yang punya kualitas tinggi. Tapi dia keluar di antara sela-sela kotoran dan darah. Di mana kotoran itu adalah sifat, darah itu adalah pengorbanan. Nah, disinilah saya ingin coba gunakan teori ini ya. Teori keikhlasan kita menjalani ini. Jadi, ini susu. Ya, ini susu ya. Dia keluar. Ini kotoran. Ini kotoran. Ini darah. Dia mampu keluar dari sela-sela ini tanpa sedikit pun tercampur unsur kotoran dan darah. Ini yang harus kita gunakan, kita praktek. Kotoran di sini atau sifatnya dimaksud di sini itu persangkaan ya, suuzon. Nah, sementara pengorbanan ini, darah ini itu keluh kesah, selalu ungkit-ungkitan, selalu itu tadi tidak pernah merasa puas. Ini yang dibilang darah itu pengorbanan, tidak pernah puas dia, selalu ngungkit, selalu ngeluh, selalu menuntut. Itu kenapa terjadi gitu? Karena ada bersumber dari namanya persangkaan, suuzon. Di sinilah kita berjalan. Apabila kita menjalani semua aktivitas hidup kita, ujung-ujungnya kita merasa tidak puas, mengeluh, atau ungkit-ungkitan. Walaupun perjalanan kita jalan yang benar, atau di sini kesombongan, ingin dilihat orang, ingin diakui orang, atau ingin diapapun, ingin dipuja-puji manusia, makhluk, itulah darah itu tadi yang bersumber dari kotoran. Kotoran ini persangkaan, suuzon. Sehingga apabila ini terjadi, kita dalam aktivitas hidup itu ada terbersit hal seperti itu, kita masuk ke sini, proyeksi diri kita, berarti kita masih kotor, masih ada yang namanya persangkaan. Jika hidup kita masih suka mengeluh, itu berarti kita masih terjerat dengan suuzon. Kita sempurnakan, kita bereskan dengan apa? Dengan syariat, dengan rukun Islam itu. Ya, kita sholat, sempurnakan sholatnya, kita keluarkan zakat sesuai aturan dalam Islam 2,5%. Jadi apapun yang kita dapat di luar rumah, sebelum kita bawa ke dalam rumah, misalnya sekecil dan sebesar apapun penghasilan kita dapat di luar rumah pada saat itu, sebelum kita bawa ke dalam rumah untuk keluarga kita keluarkan dulu 2,5%-nya. Keluarkan, jangan sampai kita bawa, karena itu racun yang akan menumbuhkan yang namanya suuzon. Nah, ini cara kita berjalan dengan metode keikhlasan ya. Jadi kita hancurkan dulu ini suuzon ini, kita bersihkan dulu, kita seimbangkan dulu pola pikir. Setelah terjadi keseimbangan dalam berpikir, akan bersih, akan mudah kita melepaskan diri dari namanya kotoran itu, suuzon. Kita akan mencapai kesucian. Sehingga hasil yang terjadi di dalam aktivitas kita ini akan terlepas dari yang namanya darah, daripada hitung-hitungan, daripada keluh kesah, daripada suka ingin dipuji, ingin pamer sini. Ini darah itu. Sehingga keluarlah yang namanya ikhlas itu. Inilah kesaksian mutlak. Ini yang dibilang kesaksian mutlak itu ya. Ini kesaksian. Di sini dia larinya ke kesaksian mutlak. Baru kesaksian kita itu bisa benar. Ini cara efektif yang singkat yang bisa kita langsung praktek, kita jalankan dengan metode ini, metode keikhlasan. Jadi sekali lagi, dikala apa yang kita sudah lakukan dalam aktivitas hidup itu, dalam syariat itu ada kata keluh kesah, ada kata ingin dipuji, sakit kalau dihina orang, sakit kalau dilecehin, tidak suka melihat orang punya kelebihan atau kelepangan, atau senang dengan penderitaan orang. Nah, itu berarti darah sini ya. Darah itu darah kotor sini. Dia harus melihat, meninjau kembali dia punya diri ini. Masih ada kekotoran di dalam dirinya. Yang dinamanya suuzon itu persangkaan. Persangkaan itu terlalu pendek langkahnya. Dia langsung cepat mengeksekusi, cepat menyimpulkan dengan persangkaan itu. Sehingga mereka itu yang berjalan di dalam kegelapan. Orang-orang dalam kegelapan ini tidak punya pandangan yang jauh. Namanya juga gelap. Terhalang, terdindingi, terbentengi dengan kegelapan itu tadi. Ketidaksadaran itulah yang dibilang kegelapan. Kezaliman, kebodohan, itulah kegelapan itu. Jadi ini metode yang saya coba sajikan ya. Insya Allah kalau ada
sahabat-sahabat saya yang mau berjalan di sini bisa menggunakan metode ini. Nah, dengan background diri juga ya, diri itu sangat mempengaruhi sekali. Dari diri itu kita bisa lihat sifat-sifat kita yang sudah Allah fitrahkan dalam diri kita melalui nama itu ya. Jadi kita membersihkan diri dengan sifat-sifat atau mewaspadai diri kita dengan sifat-sifat baik atau buruk itu lebih mudah kita pahami. Karena pembagian sesuai dengan jati diri kita. Nggak perlu harus semuanya, semuanya nggak cukup umur kita untuk menelaahnya. Cukup dengan mengkaji fitrah diri kita yang sudah ditasbihkan di dalam nama itu tadi ya. Jadi demikian yang saya coba jabarkan di wilayah jati diri ini ya, yang kemarin kita sudah bahas. Jadi insya Allah Allah mudahkan kita di dalam mencapai kesaksian yang utuh ya, tiba di sini di Nur Muhammad. Kita harus mampu tiba di sini maksimal, minimal lah, maaf ya, minimal kita di mutmainnah. Lepas dulu dari ini perjuangan yang berat, melepas diri dari amarah, lawama, mulhimah. Ini melawan arus yang sangat deras, arus keinginan, tidak mudah, tidak berat. Makanya coba kita jalankan dengan metode ini, metode ikhlas. Baru kita bisa melepas diri pelan-pelan dari sini. Kita bisa akan tiba di mutmainnah. Metode ikhlas itu tadi, kotoran dan darah. Jadi darah itu ungkit-ungkitan, ketidakpuasan, ingin dipuja-puji, ketidaksenangan melihat nikmat orang, sakit kalau dihina. Nah, itu darah ya. Kalau ada seperti itu dalam hidup kita, masih ada rasa ketersinggungan, berarti diri kita masih kotor. Koreksi lagi, kotor di sini masih dipenuhi dengan persangkaan suuzon. Kita bersihkan dengan syariat, dengan rukun Islam, sholat, kita sempurnakan sholat kita, zakat kita tunaikan setiap saat, puasa kalau mampu ya puasa Ramadan, kalau enggak ya Senin Kamis. Sebisanya kita melatih diri dalam puasa. Kemudian haji itu secara fisik kalau mampu ya, dengan kesempurnaan fisik dan finansial. Tapi secara hakikat, secara batin, haji kita itu menyempurnakan diri ya, huruf ha sama huruf jim, hayat dan jasad, keseimbangan di sini. Yang selalu kita latih, begitu cara kita melatih diri di dalam berjalan menuju kesaksian yang benar. Demikian ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ini jadi manfaat bagi kita semua dengan izin Allah. Semoga kita diselamatkan ya, memudahkan berjalan ya, dengan harapan memperoleh ridha Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.